Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan UTS mata kuliah Cloud Computing. Di sini kami beranggotakan dari saya sendiri Nur Setiawati dengan NPM 20170511013, Yogi Andaru dengan NPM 20170511062, Dwi Kurniawan dengan NPM 20170511074, Abia Bagus Tufari dengan NPM 20170511081, dan Azhara Nabila dengan NPM 20570511020. Yang selanjutnya, di sini kita akan membahas pertama terkait dengan SEO dan SEM. Nah, jadi ada beberapa perbedaan yang mendasar dari SEO dan SEM. Yang pertama yaitu terdapat iklan di hasil pencarian SEM. Jadi hasil pencarian dari penerapan SEM atau SEO itu berbeda. Iklan yang berbayar akan muncul dari penerapan SEM dianggap sebagai iklan, sedangkan SEO tidak ada embel-embel iklan di bawahnya. Kemudian yang kedua, SEM ini berbayar dan SEO itu gratis. SEM ini adalah iklan yang berbentuk PPC, sehingga kita harus memiliki anggaran untuk SEM agar iklan bisa terus ditekan. Kemudian, SEO itu merupakan strategi yang bisa diterapkan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Yang ketiga, SEM ini biasanya bisa memilih target audience. Sebenarnya baik SEO ataupun SEM ini bertujuan untuk bisa memahami audiens yang baik. Nah, tapi ada kalanya kita hanya bisa memilih target audiens dengan SEM. Jadi pada SEM ini kita memilih hasil pencarian yang ditampilkan untuk audiens itu berdasarkan umurnya. Kemudian lokasi dan masih banyak lagi kategori yang lain. Kemudian untuk hasilnya, SEM ini lebih cepat dibandingkan dengan SEO. Nah, SEM ini tidak langsung muncul seketika ketika kita memasangnya, tapi kita membutuhkan proses dan persaingan dengan memasang iklan lainnya. Nah, proses ini lebih terlihat relatif cepat dibandingkan dengan SEO. Kemudian yang kelima, SEM ini lebih baik untuk di-testing, sedangkan SEO ini tidak atau menghidupkan iklan pada SEM. Nah, bisa jadi salah satu cara untuk testing adalah strategi marketing dan kita sudah menerima dengan baik oleh audiens. Kemudian SEM ini bisa direvisi judul iklan, mengganti target audiens, atau merubah konten dari landing page untuk keperluan testing. Kita juga tidak bisa melakukan SEO karena membutuhkan waktu terlalu lama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Yang keenam, SEO ini bagus untuk jangka panjang. Artinya, SEM itu sendiri hanya aktif selama kita membayar iklan untuk tampil di hasil pencarian. Sedangkan ketika kita mematikan iklan tersebut, maka strategi SEM-nya akan berakhir. Nah, SEO ini sebaliknya. Jadi, SEO ini adalah strategi yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan hasil yang bisa bertahan lebih lama. Kemudian yang ketujuh, CTR SEO ini lebih tinggi daripada SEM. Nah, jadi berdasarkan studi AWR, yang teratas itu jika hasil pencarian kita ini bisa berada di posisi yang di atas, kemungkinan SEO-nya bisa mengalahkan dari SEM. Tapi sebaliknya jika posisinya berada di bawah atau di halaman kedua, kemungkinan CTR SEM-nya ini akan lebih banyak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu SEO, kan mendapatkan ranking teratas dari hasil pencarian. Nah, dengan mendapatkan peringkat terbaik dari hasil pencarian, maka potensi untuk mendapatkan banyak traffic organik juga akan semakin meningkat. Nah, selain berfungsi untuk mendapatkan traffic organik dari hasil pencarian, SEO juga membantu kita untuk mendapatkan traffic yang tepat. Dengan jika kita bisa mendapatkan traffic organik dari mesin pencari yang sesuai dengan tujuan website kita. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abia.
Baiklah, selanjutnya adalah teknik SEO. Teknik SEO adalah usaha optimasi SEO pada bagian dalam website. Teknik ini bertujuan agar konten dalam website memiliki struktur yang bagus dan mudah dibaca oleh mesin pencari. Dengan peluang Google untuk mengindeks situs menjadi lebih besar dengan aspek-aspek berikut, yaitu ada kecepatan website, struktur website, navigasi, layout website, tema responsif, keamanan situs, dan juga XLM sitemap. Selanjutnya yaitu ada non-teknis dari SEO. Ada juga panduan non-teknis dari SEO untuk meningkatkan SEO. Yang pertama ada optimalkan info bisnis Google. Agar cantuman muncul di hasil penelusuran lokal Google, penelusuran dan Google Maps, seseorang perlu membuat cantuman di Google Businessku dan selalu memperbarui informasi. Kemudian yang kedua ada sematkan Google Maps di situs web. Menyematkan Google Maps API dapat membantu dalam membuat peta interaktif atau panorama jalan di situs web. Proses ini memerlukan permintaan HTTP sederhana dari Anda. Menyertakan Google Maps meningkatkan kepercayaan pelanggan pada bisnis. Lalu yang ketiga ada mendapatkan SEO on page dengan benar. Untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi pada hasil pencarian lokal, seseorang perlu mendapatkan SEO on page dengan benar. SEO pada halaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu produk lokal atau layanan yang ditawarkan, kemudian ada lokasi yang dilayani. Selanjutnya ada dapatkan ulasan. Ulasan tentang sebuah situs web dapat mempengaruhi peringkat lokal situs web. Memiliki ulasan yang baik dapat membantu bisnis untuk menonjol dan membantu dalam menarik pelanggan potensial. Lalu yang kutipan lokal adalah penyebutan nama, alamat, dan nomor telepon bisnis secara online. Mesin pencari mempertimbangkan kutipan lokal untuk mengetahui relevansi dan otoritas bisnis. Mereka juga dapat membantu bisnis untuk membangun relevansi di mesin pencari. Kemudian situs kutipan lokal teratas adalah Apple Maps, Facebook.com, Yahoo.com, Google Businessku, Yelp.com, dan lain-lain. Kutipan lokal membantu dalam SEO lokal dan juga membantu dalam menyebarkan kesadaran tentang bisnis. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Yogi Anda. Baik, untuk selanjutnya, apa itu SEM? Next. SEM atau Search Engine Marketing adalah upaya berupa pemasaran yang dilakukan pada internet untuk membuat website mencapai visibilitas yang meningkat di hasil mesin pencarian. Jadi nantinya kita diharuskan untuk membeli traffic dengan cara membayar pada mesin pencarian. Misalnya seperti Google. Mesin pencarian sendiri kerap diakses oleh semua orang untuk mencari berbagai informasi. Salah satunya adalah informasi mengenai produk, jasa, dan ulasan, dan lain-lain. Kemudian next. Kemudian untuk selanjutnya SEM dan PPC. PPC adalah SEM, yang mana artinya iklan berbayar per klik. PPC sama dengan pemasaran mesin pencari, SEM, atau setidaknya bagian penting darinya. Apa yang kemungkinan berkembang seiring berjalannya waktu karena beberapa akronim pemasaran digital yang berpotensi sangat membingungkan, serta kebutuhan untuk mendefinisikan inisiatif pencarian berbayar Google, membawa dua istilah pemasaran yang didorong dengan biaya yang banyak digunakan untuk mengartikan hal yang sama, yang mengarah ke lebih banyak lagi potensi kebingungan bagi pemula. Sementara rincian PPC, singkatan tepat, terlepas dari apakah itu disebut PPC, CPC, pencarian berbayar, iklan pencarian. Kami tahu, itu mengacu pada pemasaran berbayar
Maksud saya pemasaran pencarian berbayar, biasanya melalui mesin pencari seperti Google dan Bing. Istilah dan taktik lainnya digunakan dalam inisiatif pemasaran digital, terutama yang terkait dengan taktik pemasaran pencarian bayar maupun organik. Mungkin ini tidak begitu sederhana dan didefinisikan dengan jelas. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Yogi Andaru. Dan untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai materi perbedaan antara SEO dan SEM. Nah, jadi, bisa kita lihat pada slide ini, terdapat 5 aspek perbedaan dari SEO dan SEM. Nah, yang pertama itu adalah target audience. Nah, pada bagian ini bisa diketahui perbedaan dari SEO SEM. Dengan SEM, kita bisa memilih target audience yang diinginkan mulai dari kategori umur, jenis kelamin, wilayah, dan lainnya dengan lebih baik dibandingkan dengan SEO. Selain itu, target audience yang digunakan dalam SEM jauh lebih terukur dan bisa dilakukan pada saat awal melakukan setting iklan. Sedangkan dalam penerapan SEO, kita tidak serta-merta bisa melakukan target audience. Kita perlu menaikkan konten terlebih dahulu di website, baru bisa menganalisis apakah konten tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika tidak, maka kita perlu melakukan optimasi berkali-kali. Prosesnya, baik menggunakan SEO dan SEM, tidak langsung muncul di halaman pertama pencarian. Namun jika dibandingkan dengan SEO, kecepatan hasil yang diberikan SEM bisa dirasakan lebih cepat. SEM juga bisa dimatikan kalau ternyata target yang dituju belum didapat. Kemudian diaktifkan kembali setelah kita menentukan ulang target audience. Lalu yang ketiga itu adalah jangka waktu. Nah, jangka waktu ini berbeda dengan SEM. SEO akan memberikan dampak optimasi yang cukup lama, namun sedangkan SEM hanya akan bertahan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, durasi iklan hanya bertahan sesuai dengan jumlah biaya yang dibayar. Sedangkan SEO akan bertahan untuk waktu yang cukup lama sesuai dengan perkembangan yang ada. Lalu yang keempat itu adalah anggaran. Nah, beda SEO dan SEM yang lainnya adalah dalam segi anggaran yang dibutuhkan. SEM yang berupa iklan berbayar tentu membutuhkan anggaran yang sudah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang kita inginkan. Otomatis, untuk penggunaannya kita harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan SEO bisa digunakan tanpa mengeluarkan biaya. Lalu yang kelima itu adalah potensi CTR atau click-through rate. Potensi CTR SEO lebih besar dibandingkan dengan SEM. Meski sering digunakan dan hasil yang bersamaan, kemungkinan orang untuk melakukan klik pada iklan berbayar lebih kecil dibandingkan hasil optimasi dari SEO. Lalu slide selanjutnya itu adalah optimasi SEM dan SEO secara bersamaan. Nah, optimasi SEO secara bersamaan antara lain dengan menyesuaikan konten dengan target audiens yang ingin dicapai. Selama kita menggunakan SEM, tidak lupa kita juga harus meningkatkan optimalisasi website Anda agar tidak lambat saat diakses oleh banyak audiens yang Anda tarik baik melalui SEO dan SEM. Lalu setelah target audiens terasa sudah mencapai target yang diinginkan, maka kita sebaiknya harus meningkatkan konten yang disajikan baik dari sisi betah dan nyaman. Dan dihafalkan juga website yang meminimalisir audiens untuk membuka tempat alternatif lainnya dalam menyajikan tema konten yang serupa dengan konten yang kita miliki. Nah, lalu untuk slide kelebihan dan kekurangan SEO dan SEM akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Azhara Nabila. Kepada Azhara Nabila dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan SEO dan SEM. Selanjutnya, yang pertama itu kelebihan SEO. Kelebihan SEO itu organik alias bukan iklan yang berbayar. Yang kedua, meningkatkan rujukan yang menuju situs website. Yang ketiga,
SEO itu gratis, tidak perlu berbayar. Yang keempat, mendapatkan pengunjung tertarget. Yang kelima, meningkatkan visibilitas website. Yang keenam, bisa memantau traffic visitor. Dan yang terakhir, website lebih dikenal. Kalau kekurangan SEO, yang pertama itu hasilnya tidak instan. Yang kedua, dibutuhkan investasi tenaga dan waktu. Yang ketiga, kompetitif. Yang keempat, mengikuti perkembangan algoritma dan sistem kerja. Dan yang terakhir, sangat tergantung pada search engine. Selanjutnya. Kelebihan SEM. Yang pertama, dijangkau oleh banyak audiens. Yang kedua, meningkatkan lalu lintas kunjungan website. Yang ketiga, dapat mengontrol budget. Yang keempat, efektivitas diukur dengan jelas dan mudah. Dan yang terakhir, memberi kesempatan melakukan pengujian. Kalau kekurangan SEM, yang pertama yaitu kompetitif. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih. Yang ketiga, algoritmanya berubah. Yang keempat, minim konten visual. Yang kelima, konten iklan yang dihindari. Dan yang terakhir, visibilitas tidak bertahan lama. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.